Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TA TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita telah bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Dr. Andes Najmuddin Yufti MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa TA TV yang berbahagia, perlu saya perkenalkan dulu Ustadz yang ada di sebelah kiri kita ini. Beliau adalah Dr. Andes Najmuddin Yufti MA. Beliau salah satu dosen Fakultas Agama Islam. Beliau mengajar di Fakultas Agama Islam dan Program Internasional. Dan di Fakultas Agama Islam ada 3 prodi, ada Tarbiyah, PAI, dan ada Syariah atau HES, Ekonomi Islam, dan ada IKT. Baik, kita akan berbincang dengan Ustadz Najmuddin Yufti. Bapak, Ya. Sekarang ini meskipun ibadah haji itu masih lama, tetapi sudah semarak kita lihat di mana-mana ada manasik haji. Ini perlu kita bincangkan dan perlu untuk kita sampaikan pada khalayak ramai, terutama yang akan melaksanakan ibadah haji. Bapak, perlu kita ketahui tentang sejarah dari ibadah haji itu dulu. Mungkin dari Nabi Ibrahim, kemudian apa saja yang perlu kita pelajari dari Nabi Ibrahim. Terima kasih Pak Saifuddin. Bersyariat Tusi yang berbahagia. Memang itu disampaikan oleh Bapak Saifuddin sendiri bahwa pelaksanaan ibadah haji mungkin pada bulan Oktober atau bulan Zulhijjah. Namun sekarang sudah marak sekali kegiatan manasik haji di berbagai tempat. Maka alangkah baiknya Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menyampaikan perihal haji biar menjadi kaca perbandingan, menjadi tambahan wawasan bagi para penyelenggara manasik haji atau para jamaah haji ataupun mungkin para jamaah umroh yang sekarang sudah sangat semarak ini. Pada kali ini akan diawali dengan sejarah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Memang haji tidak lepas dari perintisnya. Perintis haji adalah Nabi kita Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim menurut informasi dari berbagai literatur sejarah dilahirkan di Babilonia. Sekarang letaknya di kota Irak, di negara Irak ya. Mungkin 40 tahun ya, 40 tahun, atau kalau kita lihat sekarang kemungkinan ya 2000 tahun sebelum Masehi. Lama saja. Lama ya. Nabi Ibrahim ini kemudian menikah dengan Siti Sarah, pindah dari negara Irak, waktu namanya kota Irak ya, pindah ke daerah namanya Syria, sekarang namanya negara Syria. Dari Syria kemudian pindah lagi ke Mesir. Nah, di Mesir inilah Ibrahim berdomisili, dan di Mesir ini pula lahir dari istri beliau yang bernama Siti Hajar, anak pertama yang diberi nama Ismail alaihissalam. Nah, Ibrahim dan Ismail berdomisili di Mesir. Kemudian Allah memberikan satu tugas saja untuk menjadi nabi atau rasul di namanya Palestina. Di Palestina. Maka mau tidak mau Ibrahim meninggalkan Mesir, berangkat ke Palestina. Waktu itu namanya Kan'an ya. Bersama Hajar, bersama Sarah, dan juga bersama Ismail. Cukup jauh dengan jalan kaki. Setelah tiba di Palestina, Ibrahim semangat menyampaikan ajaran-ajaran Allah
kepada penduduk kota Palestina. Kemudian ketika berada di Palestina, Ibrahim mendapatkan tugas dari Allah untuk berpindah, ya, memindahkan Ismail, pindah dan memindahkan Ismail ke daerah yang sangat tandus, tanahnya berupa padang pasir dan bebatuan. Iya, itulah yang namanya Mekah. Ibrahim bersama Ismail dan Hajar meninggalkan Palestina sampai ke kota Mekah. Di Mekah belum ada orang, Pak. Masih sepi, banyak ini. Belum ada orang sama sekali. Bekal yang bisa dibawa dari Palestina yang berupa makanan dan minuman waktu itu, terutama minuman, ya, mengalami kehabisan. Kehabisan dan sulit untuk mencari air. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan suatu limpahan rahmat yang luar biasa besarnya yang berupa air Zam-Zam. Dengan sekarang, iya, masih dapat dimanfaatkan oleh seluruh jamaah haji dan umroh dari berbagai negara. Ibrahim kemudian meninggalkan kota Mekah menuju ke Palestina. Kenapa meninggalkan Mekah? Karena memang SK-nya itu di Palestina. Maka Ibrahim meninggalkannya, tinggal Ismail dan Hajar yang berada di kota Mekah. Namun dengan air Zam-Zam yang melimpah, airnya sangat menyejukkan, sangat menyenangkan, yang akhirnya menjadikan dua manusia ini betah dan kelasan di kota Mekah. Tidak disangka datanglah rombongan suku Qahtan dari Yaman, datang melewati kota Mekah. Setelah melewati kota Mekah, mereka dikejutkan dengan air Zam-Zam. Mereka sangat amat antusias untuk memperoleh air ini. Senang sekali. Iya, sangat senang sekali, antusias. Karena kesulitan ada air yang lumpah ruah. Iya. Untuk itulah maka rombongan dari suku Qahtan ini meminta izin kepada Sarah, bolehkah kami serombongan memanfaatkan air untuk minum, untuk membersihkan diri dan sebagainya? Sarah menjawab dengan senang dan ikhlas, kami persilakan. Setelah menikmati air begitu nikmatnya, kalau orang Jawa di air kai api rogoh remolo, ya. Nah, mereka ngomong lagi kepada Sarah, kepada Hajar, ya, wahai Hajar, kalau kami serombongan akan berdiam di sini selamanya, boleh enggak? Karena kami sangat amat mendapatkan air Zam-Zam ini. Dijawab oleh Sarah, dijawab oleh Hajar, ya, sangat senang, persilahkan berada di sini, diperbolehkan. Nah, inilah antara saling merelakan, saling senang. Itulah akhirnya penduduk Mekah ini terdiri dari Siti Hajar, ditambah Ismail, ditambah serombongan suku Qahtan yang melewati kota Mekah, kemudian berhenti menikmati air dan meminta untuk berdomisili selamanya di Mekah. Nah, inilah yang menjadikan lambat laun Ismail merindukan Ibrahim. Ketika Ibrahim tiba di kota Mekah untuk menengok istri dan anaknya, alangkah gembiranya Ismail bertemu dengan bapaknya yang sudah berpisah selama 3 tahun.
Baik, Alangkah Ustadz. sebenarnya. Baik Ustadz, ini sedikit secara tentang ibadah haji dari Ya. Ustadz Ibrahim sudah kita terima dan Ya. masih banyak lagi yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz, namun kita perlu jeda. Oh ya.